perlu dicermati oleh Bapak Ibu semuanya terkait dengan butir 34 ini. Mengapa saya dulukan? Karena untuk yang SD sudah menjerit-jerit ya, karena memang selama ini SD nggak ada yang namanya layanan BK seperti kayak di SMP ya. Sehingga di sini nampak bahwa karena harus ada rencana layanan BK bagi di SD, bagi wali kelas ya, itu otomatis dia akan kebingungan. Nah, mengingat hal itu, saya sudah coba ya komunikasi dengan guru SMP, guru BK SMP ya, bagaimana menyusun program dan lain sebagainya. Saya coba menerjemahkan apa yang saya dapatkan dan saya buat dokumennya. Bapak Ibu sekalian, dari butir 34 ini, di sini dinyatakan bahwa dokumen yang diminta di dalam Sispena nanti semua diupload ada 4, yaitu dokumen rencana layanan BK pribadi, kemudian bidang sosial, kemudian bidang akademik atau belajar, kemudian bidang pendidikan lanjut atau karir. Nah, inilah yang nanti diminta masing-masing. Jadi dokumennya ada 4 yang diminta. Walaupun sebenarnya dalam menyusun program BK itu banyak. Nah, ini kita lihat sekilas Bapak Ibu. Kalau kita melihat sekilas, sebenarnya dengan Permendikbud nomor 111 ya. Kalau untuk menyusun struktur layanan, program layanan, nah saya juga sudah membuat, tapi ini nanti nggak saya upload karena sepertinya tidak dibutuhkan, Bapak Ibu ya. Saya sudah membuat seperti ini. Ini yang saya buat, Bapak Ibu, program layanan BK begitu. Ini ya sudah saya buat sendiri dengan memperhatikan, menanyakan pada beberapa kawan yang seperti ini program. Kalau melihat dari sini, kita lihat Bapak Ibu, isinya adalah rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan. Ini saya melihat dari sini nih. Jadi untuk struktur program layanan, namanya struktur program atau sistematika program layanan, program BK lah, gitu ya. Itu seperti ini. Pertama A, rasional, terus dasar hukum, saya tambahin saja sini rasional, terus visi misi. Kan setidaknya di sini kan program layanan BK di satuan pendidikan sekurang-kurangnya dengan menggunakan sistematika berikut. Ini sekurang-kurangnya, lebih boleh, kalau kurang nggak bisa. Ini maksudnya begitu. Kalau kita melihat seperti ini Pak, pertama adalah rasional, kemudian visi misi, deskripsi kebutuhan, ya deskripsi kebutuhan. Yang ketiga, yang keempat di sini adalah tujuan komponen program. Di sini ada deskripsi kebutuhan, rumusan kebutuhan, kemudian komponen program, kemudian bidang layanan, ya, kemudian bidang layanan, kemudian rencana operasional atau action plan. Action plan-nya seperti apa? Mana nih action plan? Nah, ini seperti action plan. Kemudian berikutnya mengembangkan topik atau tema. Mengembangkan topik atau tema ini ada di sini. Kemudian berikutnya evaluasi pelaporan dan tindak lanjut serta biaya. Sini mana rencana evaluasi program dan pelaporan dan tindak lanjut, kemudian ada saran dan ada anggaran biaya. Ini yang saya buat. Ini terdiri dari 46 halaman ya, 46 halaman di sini. Ini yang saya buat, Bapak Ibu. Ini tapi karena ini tidak diminta, jadi nggak saya share ya, Bapak Ibu ya. Ini ternyata. Nah, ternyata kalau melihat dari data ini, yang diminta adalah dokumen rencana layanan BK. Nah, kalau di dalam program tadi, yang masuk dalam layanan itu ada sini bidang layanan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat sini, bidang layanan itu, bidang layanan konseling meliputi bidang pribadi, sosial, belajar karir, atau belajar dan karir. Maksudnya belajar itu akademik dan karir. Itu yang sesuai dengan di buku Permendikbud nomor 111. Sementara di sini yang diminta memang keempat-empatnya Bapak Ibu. Dokumen rencana layanan pribadi, layanan sosial, layanan akademik atau belajar, dan karir. Jadi ada 4 program inilah. Nah, sekarang yang perlu dipahami betul Bapak Ibu dalam hal ini, bahwa untuk menyusun program ini Bapak Ibu harus menguasai teori yang ada di sini ya, di Permendikbud nomor 11 tahun 2014 ya. Ini Bapak Ibu. Ini ternyata lengkap ada di sini bagaimana caranya gitu ya. Nah, kalau saya buat tadi, saya karena tadinya nggak tahu layanan ini strukturnya gitu. Saya coba membuat setelah saya pelajari, oh ternyata seperti ini. Nah, kalau melihat dari fakta ini
Yang diminta adalah dokumen rencana layanan BK bidang pribadi. Nah, saya sudah mencoba komunikasi dengan guru BK yang di SMP. Tapi karena ini saya bukan guru BK, jadi mohon maaf sebelumnya bagi kawan-kawan BK. Dan mungkin bagi teman-teman yang di SD juga demikian. Saya membuat ya ala kadar, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Layanan pribadi yang diminta yang pertama ini Bapak Ibu. Ini contoh yaitu rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling untuk layanan pribadi. Ini ada beberapa halaman, 3 halaman yang nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Silahkan Bapak Ibu, ini bisa di-download nanti. Nah ini seperti ini. Adapun isinya seperti apa Bapak Ibu mungkin lebih tahu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin jelas Bapak Ibu bidang layanan apa saja termasuk di sini kan komponen program itu adalah dasar. Kemudian berikutnya ada responsif, itu memang ada di ketentuan ini, Bapak. Ada di sini ketentuannya itu. Jadi setelah saya pelajari, oh luar biasa ya. Jadi sini, nih, Bapak ya, ada layanan dasar, layanan peserta didik perencanaan individual, kemudian layanan responsif dan dukungan sistem. Ini ketentuan di dalam peraturannya. Ini komponen program yang akan dilakukan. Jadi Bapak Ibu mungkin nggak bisa lepas dari ketentuan ini ya. Meskipun saya bukan guru BK, setelah saya mencoba mendalami, ternyata sangat luar biasa pekerjaan guru BK. Mestinya dengan melihat kondisi seperti ini, mungkin siswa akan banyak terbantu kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan program layanan BK ini dengan sebaik-baiknya. Menurut saya sangat luar biasa setelah saya mencoba mendalami. Kenapa Bapak Ibu saya mendalami? Yang pertama, saya sebagai pengawas sekolah, kebetulan saya bukan bidang BK, ya walaupun saya bukan bidang BK, saya juga harus belajar supaya saya juga bisa setidaknya mengarahkan kawan-kawan yang ada di BK untuk bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, karena saya adalah asesor, karena sesuai dengan ketentuan asesor akan menanyakan ini. Jadi jangan sampai saya juga nanti ditanya nggak tahu apa ini yang dimaksud ya. Sekolah memiliki program layanan BK bidang pengembangan pribadi secara klasikal dan individual. Sekolah memiliki laporan layanan bidang pengembangan pribadi secara klasikal dan individual dan seterusnya misalkan ya. Bidang pribadi, bidang sosial, bidang dan seterusnya ada semua di sini. Nah ini nanti yang akan ditanya adalah ya sekolah itu ya Bapak Ibu ya. Nah termasuk di sini guru yang terutama yang ditanyakan seperti itu. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu, apakah nanti ditanyakan atau tidak kita lihat Bapak Ibu di sini ya, yaitu di sini kita lihat Bapak Ibu. Untuk di butir 34 ya, kita lihat ini butir 34. Apa yang harus dipersiapkan Bapak Ibu ya? Kalau butir 34 ini butir, nah ini Bapak Ibu ya. Saya coba buka supaya Bapak Ibu juga ikut mencermati ya. Di sini. Kalau levelnya udah jelas Bapak Ibu, yang dimaksud pekerjaan seperti apa, dokumen apa yang ini sudah ada di sana tadi. Nah, saya perlu nanti untuk observasi. Di sini observasi, kemudian waktu wawancara yang ditanya ternyata kepala sekolah, guru atau wali kelas, kemudian perwakilan orang tua dan siswa. Nah, di sini akan ditanyakan fokus pertanyaannya ada tentang pengembangan pribadi siswa baik secara klasikal maupun individual. Iya apa tidak? Nanti kepala sekolah harus tahu ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai kepala sekolah, jangan alasan karena kepala sekolahnya bukan guru dari BK. Kalau ini nggak bisa alasan ya. Nah kemudian guru, nah ini nanti paling tidak ya gurunya mestinya guru BK. Nah untuk SD sudah dipastikan hanya wali kelas. Sehingga SD benar-benar harus mempersiapkan itu ya. Apakah ini sudah sesuai apa belum? Nah akan ditanyakan sampai manfaat BK yang berfokus pada pengembangan pribadi itu ya seperti apa, manfaatnya seperti apa ya. Ini terlalu banyak sekali pertanyaannya ya untuk di BK ini Bapak Ibu. Ini di butir 34 itu satu butir tapi kalau saya lihat sangat mendalam sekali karena itu berpengaruh terhadap mutu lulusannya nanti. Nah ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan Bapak Ibu untuk membuat. Nah saya sudah membuat ini Bapak Ibu. Layanan pribadi sudah saya buatkan contoh, tapi silahkan nanti diedit sesuai dengan kepentingan Bapak Ibu, sesuai dengan sekolahnya, sesuai dengan kondisinya, baik SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Bapak Ibu silahkan nanti dicermati. Nah untuk downloadnya Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu langsung download di sini. Caranya di sini Bapak Ibu nanti ketik di sini tini.cc_docs_34-1. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini nanti yang akan bisa Bapak Ibu download ya.
Kemudian setelah itu kalau udah ketemu tinggal enter. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah di enter, Bapak Ibu tinggal tunggu saja. Kalau kuotanya bagus, ya insya Allah cepat ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Tinggal di sini Bapak Ibu ada download. Klik download, maka akan terdownload seperti ini. Saya contohkan langsung download aja. Klik download. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah terdownload, nah akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu akan terdownload di download. Nanti kalau di bagian di sini di download gitu ya Bapak Ibu ya, di download. Nah, ini yang barusan tadi layanan pribadi kita download. Nah, seperti ini Bapak Ibu kira-kira ya. Ini yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu, karena terus terang saya karena bukan guru BK, tapi saya setelah membaca ternyata pentingnya luar biasa dan Bapak Ibu harus punya. Nah, yang mungkin kalau saya menyatakan bahwa untuk SD saya rasa mungkin 90% lebih ya guru SD itu, karena memang selama ini tidak tersentuh dengan BK, mungkin juga nggak punya program seperti ini ya. Karena itu Bapak Ibu kesempatan ini mau nggak mau ya, baik yang mau akreditasi ataupun yang tidak akreditasi, ya menurut saya harus dipersiapkan jauh-jauh dari sebelumnya. Jangan sampai tinggal akreditasi baru mencari dokumen. Oh ya mungkin nggak selesai-selesai ya Bapak Ibu ya. Itu.